sudah berjuang ekstra. Asnawi Mangkualam mengungkapkan kini ada peningkatan dari segi permainan timnas Indonesia. Skuad Garuda adalah tim termuda di ajang Piala Asia tahun ini. Sintayong buka suara. Irak memang ingin mencatatkan sejarah baru di Piala Asia tahun ini. Pakar sepak bola asal Inggris ini menyebut jika timnas Indonesia akan sulit berprestasi di Piala Asia tahun ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Asnawi Mangkualam menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah berbeda dibandingkan saat berjumpa Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas Garuda kalah telak 1-5. Indonesia dan Irak ditakdirkan berjumpa lagi, kali ini di ajang Piala Asia 2023. Kedua tim baru saja melangsungkan laga perdananya di Stadion Ahmad bin Ali. Pertama, saya ingin menyampaikan kami dalam kondisi baik. 2 bulan lalu bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kami datang dengan kekuatan berbeda dan persiapan lebih baik, jelas Asnawi Mangkualam. Asnawi yang saat ini berstatus tanpa klub menyatakan dirinya dan rekan satu tim telah bermain maksimal. Sebagai kapten, ia berusaha memimpin rekan-rekannya untuk menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Ia ingin membuktikan kalau Indonesia juga bisa berbicara di sepak bola internasional. Ex-pemain Jeonnam Dragon ini ingin mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia. Setelah melawan Irak, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada tanggal 19 Januari di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Setelah itu akan melawan Jepang pada tanggal 24 Januari di Stadion Al Thumama, Doha. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mencoba memaksimalkan pemain muda andalannya di Piala Asia 2023. Skuad Garuda datang sebagai tim termuda yang akan bertarung di ajang ini. Bahkan ada 5 pemain muda yang saat ini memiliki umur di bawah 20 tahun. Pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner. Namun tentu membawa banyak pemain muda memiliki resiko tersendiri karena mereka belum memiliki banyak menit bermain di tim. Sintayong menjelaskan secara ranking FIFA posisi Indonesia dan Irak memang cukup jauh. Indonesia saat ini berada di ranking 149 dan Irak berada di peringkat ke-63. Dia juga menilai bahwa timnya memiliki level yang berbeda dengan tim lawan. Terpaut jauh secara ranking, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa Piala Asia akan mereka manfaatkan untuk menambah pengalaman. Menurutnya, pemain muda skuad Garuda memiliki kesempatan untuk terus berjuang dan berkembang di masa depan. Selain itu, mental pemain akan semakin teruji karena bisa melawan tim-tim kuat Asia. Dia yakin, seiring berjalannya waktu, mereka bisa lebih baik. Saya setuju bahwa ada selisih ranking yang sangat besar antara Irak dengan timnas Indonesia. Tentu saja, kemampuan kami juga berbeda dengan Irak. Semua orang tahu itu, dan saya harus mengakuinya. Akan tetapi, kami masih sangat muda. Kami adalah tim dengan usia termuda di grup kami dan relatif lebih lemah. Namun tetap saya bisa katakan bahwa tim kami punya potensi. Kami sedang mencoba membangun, bukan hanya performa, tetapi juga kepercayaan diri, jelas Sintayong. Di sisi lain, di laga tadi, Irak memang lebih diunggulkan. Irak juga punya motivasi ekstra untuk bisa mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Bagi Irak, laga ini punya arti yang amat penting. Sebab, raihan 3 poin dari duel ini akan memudahkan rencana mereka untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Penyerang muda Irak, Youssef Amin, punya tekad besar untuk bisa meraih hasil positif saat berjumpa Indonesia. Bahkan lebih dari saat melawan Indonesia, Youssef Amin juga punya keinginan besar untuk meraih hasil optimal di Piala Asia tahun ini. Irak sekali meraih gelar juara Piala Asia. Gelar itu didapat pada edisi 2007 lalu, ketika Indonesia menjadi salah satu tuan rumah. Youssef Amin tentu tidak asal bicara soal ambisi mencetak sejarah di Piala Asia 2023.
Dia merasa Irak melakukan persiapan dengan baik, walau menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Korea Selatan pada laga uji coba. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Derby mengungkapkan alasan timnas Indonesia sulit berprestasi di level regional maupun kontinental. Hal itu disampaikan Derby ketika mengomentari kekuatan tiga rival Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Irak, dan juga Indonesia. Bagi Derby, Jepang merupakan tim terkuat di grup D dan berpotensi menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Apalagi tim Samurai Biru diperkuat oleh sederet pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Sementara itu, Derby menilai Irak memiliki banyak pemain bertalenta di bawah asuhan Jesus Casas. Adapun untuk timnas Indonesia, mantan pelatih Thailand itu menilai rekor pertemuan tidak penting bagi skuad Garuda. Ia menyebut skuad besutan Sintayong itu lebih fokus pada hasil pertandingan di Piala Asia 2023. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat dan diarsiteki oleh pelatih yang bagus. Derby kemudian mengungkapkan alasan Indonesia sulit berprestasi meski memiliki jumlah populasi yang besar. Menurutnya, sepak bola Indonesia telah dihancurkan oleh campur tangan politik dalam pengelolaannya. Negara ini memiliki populasi yang besar dan sangat menyukai sepak bola. Namun Indonesia menjadi korban campur tangan politik yang terlalu mendalam dalam pengelolaan sepak bola. Jika manajemen dan pembinaan didukung dengan baik, ini merupakan lawan yang sangat berat, jelas Steve Derby.